Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan kita, marilah kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terpujilah Engkau ya Bapa, Allah kami yang dahsyat, Tuhan kami yang luar biasa. Bapak, biarlah kiranya Engkau tahu pergumulan-pergumulan yang dialami oleh setiap jemaat-Mu di seberang sana. Mungkin ya Tuhan mereka bergumul dengan segala sakit penyakit. Dan biarlah kiranya dengan bilur-bilur-Mu dan kuasa-Mu yang dari surga ya Bapa menjamah menyembuhkan mereka. Dan mereka yang saat ini ya Tuhan bergumul dengan masalah-masalah ekonomi, kami percaya Engkau yang menciptakan langit, bumi, serta segala isinya. Tuhan yang akan memberkati mereka, mencurahkan berkat-berkat ke dalam ribaan mereka. Dan mereka yang takut, gentar, dan putus asa, biarlah kiranya Tuhan adalah penghibur kami, tabib kami yang ajaib. Tuhan kami yang berkuasa dan roh penghibur, Roh Kudus akan menjamah setiap saudara-saudara kami di sana. Dan biarlah ya Tuhan kami tetap tegar dalam zaman yang bengkok ini, zaman yang kacau balau ini. Karena kami tahu Tuhan kami adalah Tuhan yang dahsyat. Berkati hamba-Mu ya Bapa saat menyampaikan kebenaran-kebenaran firman ini. Sehingga ini menjadi makanan rohani yang sungguh-sungguh menyehatkan bagi setiap kami. Agar spiritual kami terus bertumbuh dan kami semakin menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan. Saudara, tema kita pada minggu ini saya beri judul berbuah-buah melalui pekerjaan dan pelayanan. Berbuah-buah melalui pekerjaan dan pelayanan. Nah, saudaraku yang kasih, saya akan membacakan firman Tuhan. Terlebih dahulu saya akan bacakan dalam kitab Filipi pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-22a berkata demikian. Tetapi jika aku harus hidup di dalam dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Saya ulangi, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Nah saudara sekalian, kita lihat bagaimana Paulus hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan ini, saudara sekalian, sangat memahami arti dari hidupnya, sangat memahami bagaimana ia menyenangkan hati Tuhan. Dia tahu bahwa hidup ini bukan untuk bersantai, hidup ini bukan untuk disesali, hidup ini bukan untuk diratapi, tapi hidup ini harus dengan sukacita. Oleh karena apa, saudara sekalian? Ia percaya bahwa hidup itu adalah oleh karena kasih karunia Tuhan yang dikaruniakan kepadanya. Sehingga Paulus berkata bahwa hidup di dunia ini berarti bagiku bekerja. Nah saudara sekalian, sejak dari awal, sejak saudara manusia jatuh dalam dosa, manusia dipanggil untuk bekerja. Manusia dipanggil untuk bekerja karena manusia yang tidak bekerja, maka dia tidak bisa makan. Manusia yang tidak bekerja, dia bisa sakit. Manusia yang tidak bekerja, maka dia lari dari kodrati, dari hukum yang sudah Allah berikan kepada manusia. Sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia harus bekerja, memberikan nafkah, sandang, pangan, papan untuk keluarganya. Tetapi tidak hanya sandang, pangan, dan papan untuk keluarganya, tapi mereka juga harus memikirkan akan pertumbuhan rohaninya sendiri dan juga keluarganya. Itu sebabnya Paulus berkata begitu indah sekali. Dia berkata, jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja. Nah saudara, bekerja adalah panggilan hidup. Bekerja adalah bagian daripada pelayanan. Bekerja adalah bagian daripada pertumbuhan. Dan tidak ada orang yang bertumbuh tanpa bekerja. Dan sebaliknya orang bekerja tanpa bertumbuh. Itu juga sesuatu yang tidak mungkin. Orang yang bermalas-malasan, saudara sekalian, bahwa orang ini pastilah tidak beriman. Orang, saudara sekalian, yang tidak mengerti panggilannya, yang tidak menjalankan kewajibannya, yang tidak menjalankan tanggung jawabnya, dia adalah orang yang tidak beriman.
Sebab orang beriman melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Dia sangat mengerti seperti apa yang dikatakan oleh Paulus. Jikalau aku harus hidup, maka aku harus bekerja dan memberikan buah. Saudaraku yang kasih, saya akan menyampaikan kepada saudara satu kisah atau ilustrasi saudara sekalian tentang seorang anak. Seorang anak, saudara sekalian, dia mempunyai tanaman yang sangat disayangi, saudara sekalian. Nah, karena begitu sayangnya, dia menanam dalam pot yang sangat bagus sekali, dan kemudian dia mulai menyiram, memberikan pupuk, dan lain sebagainya. Nah, dia taruh di depan rumah, dan harapannya bahwa tanamannya dapat tumbuh, subur, dan berbuah. Tumbuh, subur, dan berbuah. Tetapi muncul keraguannya. Dia khawatir, dia takut dan gentar. Jangan-jangan matahari akan membuat dia layu. Jangan-jangan hujan deras akan membuat dia patah. Atau dia akan, batangnya akan, pokoknya akan rubuh oleh karena air menimpa tanahnya. Dan kemudian dia juga ragu dan gentar dan takut juga, khawatir. Jangan-jangan nanti angin keras akan meniup dan jatuh potnya dan kemudian patah. Lalu dia berpikir dan dia bawalah tanamannya itu ke dalam rumah, saudara. Ditaruhnya di dalam rumah agar tidak kena sinar matahari, tidak kena hujan, tidak kena angin dan lain sebagainya. Saudara, harapannya adalah tumbuhan itu tumbuh, berbuah, dan besar. Nah, saudaraku yang kasih, apa yang terjadi Bapak sekalian jikalau tanaman itu tidak mendapat sinar matahari atau sedikit matahari? Apa jadinya saudara tanaman itu tanpa air, tanpa hujan? Apa jadinya tanaman itu saudara sekalian tanpa angin, tanpa udara, tanpa oksigen? Itu adalah sesuatu yang tidak mungkin, Bapak sekalian ya. Itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi anak ini kurang berpengalaman. Anak ini tidak memahami. Anak ini tidak mengerti. Atau anak ini mungkin malas. Kalau ditaruh ke depan, ditaruh ke belakang lagi, taruh depan lagi. Kapan ditaruh di depan, kapan ditaruh di belakang. Anak ini mungkin malas. Ada kemalasan, ada kekhawatiran, ada kurang hikmat, dan kurang pengetahuan, lalu tidak bertanya kepada orang lain sebaiknya bagaimana menanam itu. Ya, tanya kepada mereka yang expert, mereka yang mengerti, ya, juga tidak bertanya. Tidak bertanya berarti terlalu percaya diri, ya, menutup pengetahuan, menutup pandangan orang lain, sehingga saudara sekalian dia sungguh-sungguh memikirkan dengan caranya sendiri. Ya, kalau memang benar tidak masalah, tapi kalau caranya itu salah, Bapak saudara sekalian, tentu akan berakibat fatal. Demikian juga saudara sekalian itu yang terjadi. Beberapa waktu kemudian dia melihat bahwa tumbuhannya bukan bertumbuh, berbuah lebat, saudara, bukan semakin besar, tetapi kerdil, kecil, dan nyaris mati. Saudara, kerdil dan nyaris mati. Kenapa? Karena tumbuhan ini membutuhkan matahari. Karena tumbuhan ini membutuhkan akan hujan, air, dan tumbuhan ini membutuhkan oksigen, membutuhkan angin, membutuhkan udara. Oleh karena kekurangan semuanya itu, maka tumbuhan ini nyaris mati. Dalam keadaan demikian, anak ini kecewa, anak ini ngomel, anak ini kesal. Lalu dia menaruh tanaman itu di depan dengan kecewa sekali, ya, dengan kecewa sekali, dan dia tidak lagi punya pengharapan. Tetapi apa yang terjadi? Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kemudian beberapa waktu kemudian dia tidak pernah melihat tanaman itu, ditaruhnya di depan rumah, sehingga tanaman itu kehujanan lagi, kena matahari lagi, kena angin lagi, dan tiba-tiba pohon itu bertumbuh dan besar. Dia sangat terkejut,
dia sangat terkejut karena selama ini dia salah. Selama ini dia sudah tidak mengerti bagaimana cara bertanam, bagaimana cara agar tumbuhan ini bisa tumbuh. Nah, dia terkejut, kok bisa demikian? Nah, saudaraku yang kasih, sebenarnya di dalam semua ciptaan Tuhan, apakah itu tumbuhan, apakah itu hewan, apakah itu manusia, pada waktu diperhadapkan kepada kesulitan-kesulitan, kepada berbagai-bagai masalah, bahwa sebenarnya Allah memberikan kepadanya satu kemampuan survival, satu kemampuan untuk bertahan dalam hidup. Bahwa kita, apabila kita tersasar di hutan, maka ada survival di mana kita bisa mencari tumbuh-tumbuhan yang bisa kita makan, air yang bisa kita minum. Demikian juga binatang-binatang, demikian juga tumbuh-tumbuhan. Di dalam alam itu, dia mempunyai kemampuan untuk bertahan hidup. Bahkan lebih daripada itu, dia bisa bertumbuh dan berbuah. Karena Allah telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk mereka sehingga mereka bertumbuh. Itulah juga yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa itu adalah karena kasih karunia. Dalam 1 Korintus 15 ayat 10, saya bacakan demikian untuk Bapak Ibu sekalian. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Ya, tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku melalaikan kasih karunia Allah. Allah menyertai aku. Paulus menyadari bahwa dia harus bekerja sedemikian rupa dengan keras, bahkan lebih keras dari orang lain. Dia harus menjual tenda untuk membiayai pelayanannya, hidupnya. Tetapi juga dia harus melayani Tuhan, dan dia harus bekerja lebih keras daripada rasul-rasul yang lain. Pada waktu ia ditanyakan mungkin, kenapa kamu bisa seperti itu dan engkau mampu seperti itu, engkau bertumbuh, berbuah, dan engkau begitu giat dalam pekerjaan Tuhan, engkau begitu giat dalam bekerja, menafkahi dirimu sedemikian rupa, maka Paulus mungkin akan menjawab bahwa semuanya itu bukan karena kemampuannya, tapi semuanya itu adalah oleh karena kasih karunia Allah. Oleh karena kasih karunia Allah, maka ia dapat bertahan hidup. Nah saudara, pernah saudara sekalian dalam 1 Korintus itu saudara sekalian bagaimana ia mengajarkan bahwa jemaat-jemaat itu harus berbagi. Jemaat-jemaat itu harus memberikan sebagian daripada pekerjaannya itu, hasil daripada pekerjaannya itu, untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Nah saudaraku yang kasih, itu saudara sekalian sangat cocok saudara sekalian dengan firman Tuhan, ya, bahwa apa yang dikatakan dalam Filipi pasal 22a ini saudara sekalian, dikatakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia itu, berarti bagiku bekerja memberi buah. Berarti saudara sekalian bahwa pekerjaan itu saudara sekalian bukan saja untuk menghidupi diri, untuk keperluan diri, untuk keperluan keluarga, tapi bekerja hasilnya juga saudara sekalian adalah untuk Tuhan, dan juga untuk pekerjaan Tuhan untuk juga orang-orang lain yang membutuhkan. Kita tidak boleh tamak saudara sekalian untuk berkat-berkat itu. Ada hak-hak orang-orang lain juga di dalam berkat-berkat itu. Kita menjadi penyalur-penyalur berkat, sehingga kita semakin kerja dengan keras untuk menyalurkan berkat-berkat Tuhan. Karena hidup ini adalah waktu di mana kita menabur saudara sekalian, dan nanti pada waktunya kita akan menuai. Saudara gue kasih, dari sini saudara kita bisa melihat dan belajar saudara. Yang pertama saudara kita belajar saudara sekalian dari anak kecil ini saudara. Yang pertama saudara sekalian bahwa dia kurang berpengalaman. Ya, orang yang tidak berpengalaman tidak apa, asal dia mau belajar. Ya, asal dia mau cari tahu, asal dia mau mendengar. Kalau orang tidak berpengalaman, tidak mau mendengar, tidak mau belajar, tidak mau tahu, maka saudara sekalian,
dia mengalami kemunduran, dia mengalami kekerdilan, dia mengalami penciutan di dalam pengetahuannya, juga bisa di dalam imannya. Orang yang tidak berusaha, orang yang tidak berjuang, orang yang tidak mencari, mana mungkin dia akan mendapat. Bagaimana dia mau bertumbuh kalau dia tidak mendekatkan diri pada Sang Pemberi hidup itu, Sang Pemberi berkat itu, Sang Penolong itu. Bagaimana dia akan mendapatkan berkat-berkat itu kalau dia tidak dekat kepada Sang Pemberi berkat itu. Nah saudara, jadi kita lihat yang pertama, anak kecil ini saudara sekalian kurang pengalaman, kurang hikmat, kurang pengetahuan saudara sekalian, sehingga terjadilah saudara sekalian kemandekan. Mengapa orang Kristen mengalami kemandekan? Kekerdilan dalam spiritual mereka, bahkan kekerdilan dalam pekerjaan mereka, saudara sekalian, oleh karena mereka tidak mau terbuka, oleh karena mereka tidak mau sharing, oleh karena mereka tidak mau menyertakan orang lain, karena mereka tidak mau menyertakan Tuhan. Dia mau memikul dirinya sendiri, dia mau kerjakan sendiri, dia mau cara sendiri. Itu sesuatu yang tidak mungkin, karena kita dipanggil bukan untuk menjadi seorang yang sendiri, tetapi kita dipanggil berpasang-pasangan, kita dipanggil dalam kelompok, kita dipanggil dalam komunitas, kita dipanggil dalam koinonia, kita dipanggil di dalam persekutuan. Di sanalah kita mengalami pertumbuhan, di sanalah kita mengalami buah-buah itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi perlu bertanya. Disinilah kesalahan daripada anak kecil ini. Yang kedua, saudara sekalian, kesalahan daripada tumbuhan ini, saudara sekalian, adalah apa, saudara? Karena dia tidak mendapatkan energi. Dia tidak mendapatkan energi. Kenapa? Karena energi itu, saudara sekalian, yang akan menolong dia untuk bertumbuh. Ya, energi saudara, energi saya saudara sekalian, apabila saudara melekat kepada Kristus, apabila saudara bersama dengan Kristus, saudara mengalami energi, mengalami spirit. Kalau kita dekat dengan Kristus, maka kita juga dekat dengan firman. Apabila kita dekat dengan firman, kita akan mengalami kehangatan. Karena firman itu mengobarkan semangat Anda untuk bekerja, untuk bertumbuh, untuk berbuah, dan mengobarkan saudara menjadi orang yang berfaedah, menjadi orang yang berarti, menjadi orang yang bernilai, dan menyadarkan saudara bahwa hidup ini begitu sementara saja, dan ini adalah kesempatan bagi engkau untuk menabur, dan pada waktunya engkau akan menuai di surga. Itulah Paulus mengatakan dengan jelas kembali, saudara sekalian, bagaimana hidup itu, saudara sekalian, adalah karena kasih karunia Allah. Dan itu sebabnya dia bekerja dengan keras sekali untuk memberi buah. Bukan saja dia berbuah, bukan saja dia bertumbuh, tetapi dia memberikan buah-buah itu. Nah saudara, memang di dalam hidup itu saudara sekalian penuh dengan tantangan-tantangan, penuh dengan cobaan-cobaan, penuh dengan pergumulan-pergumulan. Saudara sekalian, sama seperti anak kecil ini, tentu dia tidak boleh malas. Dia bergumul, dia harus melawan kemalasannya. Dia harus berusaha bagaimana menaruh tanamannya pada tempat yang tepat, dan kemudian bagaimana dia harus berpikir supaya tanamannya itu bisa tumbuh dan berbuah. Ya, kemalasan itu digoda oleh setan untuk dia bermalas-malasan, untuk tidak mengerjakan, hanya berhenti pada penyesalan diri, berhenti pada kekecewaan, berhenti pada masalah, tidak mencari solusi, tidak mencari jalan keluar. Nah, sudah demikian terpuruk, mengalami kekerdilan secara rohani, mengalami kebonsaian secara spiritual, lalu menyalahkan dia tidak bertumbuh dan tidak berbuah karena pencobaan-pencobaan yang berat. Lalu dia mulai iri, bagaimana orang lain pencobaannya kok begitu ringan, kenapa pencobaanku lebih berat. Nah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata apa saudara sekalian? Dalam 1 Korintus 10 ayat 13,
Firman Tuhan berkata, saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu itu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah saudara, pada waktu saudara menghadapi kekeringan rohani, pencobaan, godaan, kemalasan, keengganan saudara sekalian, itu memang acap kali bisa terjadi dalam kehidupan kita. Namun saudara, firman Tuhan berkata apa saudara? Supaya kita tahu dan sadar bahwa pencobaan-pencobaan itu adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melampaui daripada kekuatan kita. Dan kemudian dikatakan bahwa Allah akan memberikan jalan keluar untuk saudara dan saya. Haleluya. Ada jalan keluar, ada solusi, ada harapan di sana saudara sekalian. Karena Allah menjamin firman-Nya. Nah itulah sebabnya saudara, mari kita terbuka dengan orang lain saudara. Kita perlu banyak rekan, kita perlu banyak teman. Jangan menjadi orang yang lonely, menjadi orang yang kesepian, kesunyian, tidak punya teman, tidak punya sahabat, tidak punya kenalan. Saudara mengurung diri, mengunci diri, dan akhirnya saudara menyesali semuanya itu. Karena waktu begitu singkat, Anda tidak lakukan apa-apa dan Anda tidak bersahabat dengan siapapun juga. Bagaimana Anda mau berkarya? Bagaimana Anda mau bekerja? Bagaimana Anda mau maju tanpa melibatkan orang lain? Saudara sekalian, firman Tuhan berkata dalam Titus 3 ayat 13, saudara sekalian, tolonglah sebaik-baiknya Zenas, ahli Taurat itu, Apolos dalam perjalanan mereka, agar mereka jangan kekurangan sesuatu apa. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk mendapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya mereka tidak berbuah, saudara. Supaya mereka jangan sampai mereka tidak berbuah, ya. Memang bagaimana di sini saudara sekalian bahwa kita juga harus mengingat seperti ahli Taurat ini Zenas, saudara sekalian, yang membutuhkan pertolongan di dalam pelayanan-pelayanan saudara sekalian. Berikan sebagian daripada hasil pekerjaan kita untuk pekerjaan Tuhan dan untuk orang lain. Bahwa orang yang memberi akan menerima. Dan saudara, orang yang memberi tidak akan pernah kekurangan. Saudara sekalian, di saat-saat seperti ini saudara sekalian, orang lebih cenderung memikirkan kebutuhan sendiri, mencukupkan diri sendiri. Orang mulai berpikir, bagaimana mungkin kalau aku memberikan perpuluhanku kepada Tuhan? Bagaimana mungkin kalau aku memberikan persembahan kepada Tuhan, sementara aku sendiri tidak jelas pendapatanku, aku sendiri tidak tahu apakah aku cukup atau tidak. Saudaraku yang kekasih, biar saudara belajar kepada janda di Sarfat. Pada waktu itu dia hanya punya sedikit tepung dan minyak, dan kelaparan yang begitu luar biasa, musim panas yang luar biasa di mana mereka tidak bisa bertani. Namun dia dengan iman dan percaya memberikannya kepada Elia. Dan pada akhirnya mujizat-mujizat Tuhan terjadi kepadanya. Selama musim kemarau itu belum menuai, maka bagaimana minyaknya dan juga rotinya itu, saudara sekalian, atau tepungnya itu, saudara sekalian, tidak berkekurangan. Nah saudaraku yang kasih, mari saudara sekalian, kita bekerja mengandalkan Tuhan. Kita bekerja saudara sekalian menyertakan Tuhan. Dan bekerja juga adalah melayani Tuhan. Selamat bekerja Bapak Ibu sekalian. Selamat bertumbuh. Selamat berbuah. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami di surga. Tuhan kami yang baik. Bahwa kepada kami dipanggil hidup bukan untuk bermalas-malasan, tapi kami dipanggil untuk bekerja. Dan kami tahu di dalam pekerjaan itu kami bukan saja menghidupi diri kami sendiri, tetapi kami bisa menghidupi juga orang lain, menolong orang lain. Dan saat kami bekerja, kami tahu itu juga adalah bagian daripada panggilan pelayanan kami. Dan syukur kepada kami kalau kami bisa bekerja,
Kalau kami bisa berkarya, kami juga bisa berkarya di dalam pekerjaan memuliakan akan nama Tuhan. Berkati saudara-saudara kami di sana ya Tuhan, biarlah berkat Tuhan menyertai mereka. Dan waktu-waktu ini mereka dapat memberi, sehingga dengan memberi itu tanda iman mereka. Dengan memberi itu tanda di mana mereka percaya bahwa Tuhan pasti akan memberkati lagi kepada mereka. Karena orang yang memberi akan menerima. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom bersaudara, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Haleluya.